Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-27. Ya, di pertemuan ke-27 dalam materi magnetisme atau material magnetis gitu ya. Secara umum seperti kita ketahui bahwa penggunaan teknologi magnet telah berkembang sangat cepat pada beberapa tahun ke belakang, ya, terutama misalnya adalah penemuan kaset, pita kaset untuk merekam data, kemudian juga bagaimana misalnya penggunaan magnet pada penyimpan data komputer, kemudian dan seterusnya gitu ya. Bahkan pengembangannya dalam kesehatan gitu. Secara umum misalnya pengembangan magnet itu ada jenis magnet besi, hexagonal ferrit, besi oksida, kemudian ada rare earth gitu ya, ada samarium, neodymium dan seterusnya. Juga bergantung juga pada bentuknya, sehingga pengembangan material magnetik ini terus berkembang dan seterusnya. Bahkan sekarang berkembang kepada nanomagnetism atau magnet berukuran nano. Oke. Perkembangan rapat energi. Jadi kan kalau kita lihat tadi misalnya besi, hexagonal ferrit, rare earth gitu ya. Pengembangan ini tujuannya adalah meningkatkan rapat energi atau kemampuan si magnet ini berinteraksi dengan atau menghasilkan medan magnetnya. Jadi kemampuan magnet permanen ini menghasilkan medan magnet dengan volume medan magnet yang sangat besar dibandingkan volume yang atau pada volume yang cukup konstan, misalnya sama atau sama lah ya. Nah, misalnya kita lihat perkembangan tahun 1920 itu ada besi, alnikos, aluminium, nikel, kobalt gitu ya. Perkembangannya dari tahun 1920 berkembang naik tapi dia konstan di sekitar 800 kilojoule ya per CU meter. Kemudian juga ferrit juga sama 1930 pada saat pengembangan awal pita magnetik sampai hari ini juga tetap bertahan sebesar di kisaran 40-an. Nah, tapi aplikasinya banyak sebenarnya ferrit. Itu saja sudah banyak aplikasinya. Tetapi orang mulai berpikir bagaimana cara meningkatkannya kualitasnya, dan ditemukanlah samarium kobalt. Samarium kobalt ya tahun 1970-an itu ditemukan dan meningkatkan energi density dari istilahnya adalah magnetnya. Jadi dia menghasilkan medan magnet dan yang cukup sangat kuat, bahkan sampai 240, kira-kira sekitar 6 kali atau 3 kali dari alnikos ya. Kemudian tahun 1980-an lebih ya ditemukanlah logam istilahnya adalah magnet permanen jenis baru, basisnya adalah neodymium ya. Basisnya adalah neodymium. Dia mampu menghasilkan densitas yang cukup besar, bahkan sampai di atas 400 ya. Dengan demikian kalau kita bandingkan dengan besi atau alnikos, dia hampir 5 kali lipatnya ya, 5 kali lipat kualitas densitasnya dibandingkan alnikos. Bahkan dengan ferrit bisa jadi dia 10 kali lipat gitu ya. Cuma kelemahannya adalah samarium kobalt atau neodymium itu menggunakan istilahnya rare earth. Rare earth itu adalah atom-atom yang jarang ditemukan, kuantitasnya sangat sedikit ya, hanya beberapa ppm saja dalam 1 ton logam, 1 ton batuan yang akan diekstrak. Jadi sangat sedikit dan membutuhkan ekstraksi yang cukup intens dan berbiaya mahal.
Selain itu juga neodymium ini, neodymium Fe dan dialloykan dengan besi dan boron, itu punya kelemahan, yaitu ketika dia terekspos oleh udara O2 terutama, maka besinya, atom besi ini akan mudah teroksidasi, dan ketika dia teroksidasi maka kehilangan sifat magnetiknya. Ya, ini apa istilahnya, magnet neodymium ini akan kehilangan sifat magnetiknya yang pada akhirnya itu akan menurunkan energi densitasnya. Maka neodymium, magnet neodymium ini biasanya dilapisi oleh krom yang metal, yang mengkilat, gitu ya. Di bagian yang mengkilat, kalau misalnya magnet yang mengkilat itu dia sebenarnya adalah neodymium, cuma dilapisi oleh krom. Nah, karena oksidasi ini melemahkan sifat magnetik dari magnet neodymium ini, maka orang mulai mencari lagi bagaimana mengembangkan magnet yang tidak mudah teroksidasi. Maka ketemulah magnet yang direaksikan atau dikompositkan dengan material inert. Biasanya yang paling sederhana adalah nitrogen. Jadi nanti samarium sebagai rare earth itu digabungkan atau dialloykan dengan besi dan nitrogen, gitu. Dia direaksikan pada suhu tinggi tapi tanpa oksigen, ya. Oleh sebab itu maka dia akan menghasilkan samarium Fe nitrid. Sebenarnya sih adalah basisnya sendiri adalah Fe nitrid, ya. Fe nitridnya juga spesifik, gitu ya. Oleh sebab itu pengembangan ini masih perlu eksplorasi, gitu. Kenapa? Karena bagaimana menghasilkan membuat sebuah ruangan yang tidak ada oksigennya, hanya bereaksi dengan inert, yang kita tahu bahwa inert itu tidak mudah bereaksi. Berarti harus suhu tinggi, tekanan tinggi, kemudian juga bebas oksigen, gitu ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu tantangannya adanya di sana. Walaupun masing-masing juga memiliki tantangan yang berbeda, gitu, tapi intinya adalah ketika kita ingin meningkatkan energi density, maka kita harus menciptakan material magnetik yang berbeda. Oke, kita lanjutkan tadi pengetahuan umumnya. Sekarang kita lanjutkan bahwa secara umum medan magnet itu ada dua jenis. Yang pertama adalah medan magnet H, yaitu diciptakan oleh adanya arus listrik yang mengalir pada kawat. Oleh sebab itu dia berhubungan dengan hukum Ampere atau ya. Dan yang kedua adalah induksi magnet. Induksi magnetik atau rapat flux magnetik, yaitu B, kita sebut sebagai B. Jadi ada H, yaitu disebabkan oleh arus, yang ada lagi B disebabkan oleh induksi, ya. Nah, ketika H ini atau magnet dari arus ini kena ke sebuah daerah atau field, ya, kita sebut sebagai field, ada sebuah daerah, gitu ya, maka dia akan interaksi dengan segala sesuatu yang ada di daerah tersebut, yang kita sebut sebagai interaksi induksi sebenarnya. Nah, interaksi induksi itu adalah interaksi materi dengan medan H, ya. Jadi nanti B ini sebanding dengan medan H, yang ternyata nanti kita samakan dengan kita buat konstanta mu0, dan ini terjadi ketika dalam ruang bebas, ruang bukan disebut ruang vakum, ya, intinya adalah ruang tanpa adanya materi. Tetapi ketika dia berada di dalam materi, jadi misalnya ini adalah materi, maka
interaksi H dari luar itu akan menyebabkan B itu sebanding dengan mu0 H ya ditambah magnetisasi. Jadi ketika H ini mengenai dipol-dipol di dalam materinya, maka terbentuk magnetisasi. Ya, kita sebut sebagai dimana magnetisasi itu sebanding dengan C kali H. Ya, nanti ini ditambah mu0 kali magnetisasi. Jadilah bentuknya seperti ini. Jadi magnetisasi itu adalah interaksi medan H dengan dipol-dipol magnet. Jadi nanti dipol magnet, misalnya ini adalah dipol magnet, maka kalau ada medan H dari luar, maka si magnet ini akan bergerak, bisa sejajar atau searah, dipolnya itu searah medan H atau berlawanan arah dengan medan H. Ya. Oke juga. Nah, coba kita perhatikan lagi bahwa μr ini adalah kita sebut sebagai permeabilitas relatif. Sedangkan C ini adalah magnetic susceptibilitas atau susceptibilitas magnetik. Yaitu kalau susceptibilitas magnetik itu menggambarkan tentang magnetisasi. Seberapa pengaruh atau seberapa besar pengaruh H terhadap dipol magnet. Kalau sedangkan yang bagian awal mu0 H ini adalah pengaruh pengaruh H terhadap free space atau ruang. Ini ada juga molar susceptibilitas, kemudian juga ada susceptibilitas massa. Ya, magnetik itu bergantung pada massa atomnya. Ya. Kemudian juga kita tahu magnetisasi adalah dipol momen yang dipengaruhi oleh magnet dari luar karena persatuan volume. Jadi kita bayangkan magnetisasi adalah pengaruh dari medan magnet dari luar terhadap dipol momen persatuan volume. Yang kalau kita perhatikan ternyata μr dan C ini, notasi C ini sangat dipengaruhi oleh medannya ya. Jadi nanti medan magnet yang diberikan itu akan menghasilkan μr dan C yang berbeda. Oke. Sebagai contoh, ketika ada medan H dan mengenai dipol M, maka jika misalnya dipol M ini melawan, dalam artiannya si dipolnya ini mengarah berlawanan dengan arah H, ini adalah dipol magnetiknya. Jadi ini momen magnetiknya itu, jadi dipolnya berlawanan arah dengan arah H sehingga menghasilkan momen magnetik yang negatif atau magnetisasi yang negatif. Jadi nanti ini adalah ke arah sini adalah mu0 H dihasilkan karena sifat ruangnya yang B awal, kemudian dikurangi oleh magnetisasi. Kenapa dikurangi? Karena magnetisasinya ke arah sini. Ya, sebenarnya ditambah magnetisasi, cuma magnetisasinya berlawanan arah H. Ya, di sini. Berarti di sini kurangi besi. Maaf. Ini adalah mu0 magnetisasi. Sehingga pada secara sederhananya nanti di daerah di mana ini adalah material diamagnetik, sehingga daerah di sini B-nya rendah, sedangkan dibandingkan terhadap luar. Jadi medan magnet di dalam
medan magnet di dalam diamagnetik itu lebih rendah dibandingkan di luar. Kenapa? Karena secara sederhananya H-nya berpengaruh H menyebabkan induksi magnetik. Selain itu juga momen magnet tadi berlawanan arah, magnetisasinya berlawanan arah, sehingga karena μ0H dikurangi μ0M, sehingga B-nya di sini kecil, jadi rendah. Beda kalau misalnya adalah paramagnetik. Paramagnetik ini adalah gambaran tentang magnet yang terdiri dari dipol M misalnya, kemudian dikenai oleh medan magnet H, maka momen dipol ini diperkirakan akan searah dengan arah H, gitu. Sehingga apa? Sehingga B-nya itu sendiri itu dipengaruhi oleh μ0H ditambah oleh μ0 magnetisasi, di mana magnetisasinya itu searah dengan H. Jadi karena searah ini akan menambah. Gitu. Sehingga B-nya di sini lebih besar dibandingkan medan magnet dari luar. Ya. Itulah paramagnetik. Jadi material paramagnetik awalnya tidak seperti magnet, tidak dapat ditempeli oleh, atau misalnya kayak paku. Paku itu ketika kita kenakan ke paku-paku yang lain, dia tidak dapat menarik paku-paku yang lain karena pakunya sendiri tidak memiliki sifat magnetnya nggak terlalu kuat. Tetapi ketika paku itu didekatkan ke medan magnet permanen misalnya gitu ya, ke magnet gitu, maka si pakunya akan ketarik. Kenapa? Karena ketika medan magnet tadi dari luar mengenai si paku, maka medan magnet di dalam paku itu akan makin kuat. Kenapa? Karena sifatnya adalah paramagnetik. Sehingga ketika dia ditempelkan atau didekatkan ke magnet permanen, maka si magnet permanen dan paku itu akan saling berinteraksi dan mendekat. Sedangkan diamagnetik, ketika bahan diamagnetik dikenai oleh medan magnet dari luar, maka bukannya dia ketarik atau ketolak, justru dia tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena medan magnet yang dimilikinya itu jadi lemah. Gitu, makin lemah seiring dengan proses magnetisasi yang makin kuat tapi berlawanan arah. Oke. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat sifat diamagnetik atau paramagnetik yang dimiliki oleh material, ada beberapa cara. Ada misalnya metode untuk mengukur gayanya, misalnya menggunakan prinsip induksi dipol. Jadi induksi dipol, ini adalah dipolnya, ini medan magnet yang dihasilkan, maka energi yang dihasilkan sebanding minus setengah μ0 C kali volume H kuadrat. Dan kalau misalnya kita turunkan, jadi ternyata dia hasilnya adalah setengah μ0 V kali psi dH kuadrat per dx, ya. Nah, dengan memberikan medan H besar pada sebuah material, maka gaya yang ini akan terasa. Kemudian juga kita cari, kita ubah H-nya bergantung misalnya secara sinusoidal atau misalnya bergantung perubahannya terhadap jarak, maka kita akan bisa tahu seberapa besar gaya psi dan μ0 yang dimiliki oleh material magnetik tersebut. Ini contoh alatnya, namanya adalah vibrating sample magnetometer, di mana sampel di sini itu akan diberikan magnet sinusoidal, walaupun sebenarnya sampel di dalam kumparan, kemudian
juga di dalam ruang magnet permanennya. Jadi nanti akan ada titik stasioner antara frekuensi yang diberikan terhadap kumparan ini, arus kumparan ini, dan dalam artiannya dibandingkan dengan magnet referensinya nanti pada akhirnya. Sehingga nanti kita akan dapatkan sebuah kondisi besar besar dari suseptibilitasnya, kemudian permeabilitasnya gitu ya terhadap magnet referensi. Ini adalah contoh-contoh suseptibilitas massa untuk setiap beberapa untuk atom yang sama ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk material diamagnetis ya. Kita lihat berdasarkan hukum Lenz ketika arus ibaratnya gini dah. Ya, kita akan memanfaatkan hukum Lenz pada atom. Jadi ini ada inti atom, ada kulit elektron, dan terakhir ada lagi kulit elektron terluar. Jadi ada elektron di kulit terluar. Elektron di kulit terluar. Sehingga asumsinya elektron di kulit terluar ini dia tidak dalam artian tidak terikat kuat dengan inti, tetapi dia tetap berputar ya, berputar dengan dalam artinya berada seakan-akan si elektron itu berputar di sekeliling mengelilingi atom. Karena dia berputar ya, anggaplah misalnya searah jarum jam dengan radius A misalnya, kemudian juga luas area dari ininya adalah A, maka nanti kita bisa tahu bahwa akan seakan-akan si elektron ini akan sebagai arus ya. Jadi ibaratnya adalah kita punya kumparan bentuk bulat dengan radius R, kemudian luas permukaannya adalah A, maka dia akan kita tahu bahwa elektron ini seakan-akan arus yang terus berputar. Karena sebuah arus yang berputar terus, maka akan menghasilkan medan magnet B gitu ya. Coba diperhatikan lagi di bagian fisika dasar berkaitan dengan arus listrik yang menghasilkan medan magnet B. Karena ada medan magnet B yang terbentuk. Nah, medan magnet B yang terbentuk itu disebabkan karena adanya arus. Ya. Ini adalah arus di mana elektron berputar. Sebenarnya adalah Q per delta T. Nanti hasilnya adalah E omega konstanta elektron kali omega per 2 pi gitu ya. Omega ini menunjukkan variabel waktu sebenarnya. Ya, 1 per T kan periode. Oke. E omega itu adalah 2 pi per T. Nah, karena adanya arus, maka momen magnet itu besarnya adalah arus I kali luas permukaan atau E omega A kuadrat per 2. Jadi I-nya ini adalah ini, A-nya ini adalah 2 pi atau ya maaf, A-nya sendiri adalah pi A kuadrat. A ini pi radius kuadrat A kecil ya per 2 komponen ini. Nah, selain itu juga coba perhatikan ketika si elektron berputar terus dengan kecepatan sudut omega, maka gaya yang menahan si elektron tetap berputar pada kulit terluarnya itu adalah gaya yang disebabkan oleh gaya sentral atau gaya sentripetal. Gaya sentripetal yaitu sama dengan massa kali
V kuadrat per R, atau sama dengan M E omega kuadrat A, R-nya adalah A. Gitu. Oke, selain itu juga gaya yang dirasakan pada radius A itu akan gaya Lorentz yang dihasilkan oleh elektron elektron yang berputar menghasilkan medan magnet B. Nah, ini akan seakan-akan, coba perhatikan, B-nya ke atas, elektronnya ini ke sini. Jadi V, elektronnya bergerak dalam arah V, ini adalah elektron. Maka kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana rusuk mengarah pada rusuk mengarah pada elektron yang arah gerak elektron, sedangkan jempol menunjukkan arah B. Maka kita lihat, maka akan terbentuk gaya delta F ke sini. Jadi delta F ini disebabkan adalah gaya Lorentz, ya, dimana V cross B berarti arah F-nya ke sini. Gaya Lorentz kan sebenarnya V cross B, ya, Q-nya adalah elektron, V cross B-nya itu adalah V kali B karena dia sedang tegak lurus. Berarti nanti pada akhirnya adalah delta F-nya itu ke arah sini. Jadi nanti pada akhirnya gaya sentral dan gaya delta F ini akan sama. Jadi gaya yang disebabkan Lorentz dan gaya sentral pada akhirnya nanti akan sama, sehingga kita bisa membuat penurunan rumusnya lah dalam tanda kutip, ya, gaya Lorentz dan gaya sentripetal tidak sama. Kenapa? Karena harus diuraikan dulu. Yang ini adalah, jadi sigma F sama dengan F gaya sentral, yang ini adalah delta F karena Lorentz. Gitu. Dijumlahkan dulu. Ketika dijumlahkan dulu, kita coba perhatikan. Yang ini adalah jadi gini, secara umum karena yang mempertahankan elektron adalah gaya sentral, gitu ya. Tetapi karena si elektron berputar, dia akan menghasilkan medan B. Medan B itu, ya, akan menyebabkan gaya Lorentz, gitu. Nah, gaya Lorentz yang terbentuk seakan-akan itu adalah mengambil energi dari si elektron, sehingga nanti si elektron akan melambat, ya. Si elektron akan melambat sehingga terbentuk omega aksen, ya, sehingga kita cari omega aksennya itu seperti ini. Massa elektron omega aksen kuadrat kali A sama dengan massa elektron kali omega aksen minus E kali V B. V-nya sendiri adalah omega A. Jadi kecepatan itu adalah omega kali A karena kecepatan berputar. Sehingga pada akhirnya dengan beberapa negasi kita dapatkan bahwa omega aksen kuadrat dikurangi omega sama dengan minus E kali omega B bagi massa elektron. Dengan menggunakan atau mengasumsikan bahwa perubahan frekuensi itu sangat kecil, sehingga omega aksen kuadrat dikurangi omega kuadrat sama dengan
2 omega kali delta omega. Ya, dengan memasukkan ke sini 2 omega kali delta omega sama dengan minus E omega B per massa elektron. Omeganya coret, di sini hasilnya adalah D omega sama dengan minus EB per 2 massa elektron. Yang kita sebut sebagai frekuensi Larmor. Jadi perubahan frekuensi atau frekuensi Larmor. Kita balikin lagi ya ke dalam persamaan momen magnet. Jadi dapatnya adalah momen magnet sebanding dengan E omega A kuadrat per 2. Nah, kita cari, kita udah dapat nih omeganya. Omeganya sendiri sebanding dengan ini. Benar. Iya, benar. Jadi momen magnet ini sebanding dengan minus E kuadrat kali A kuadrat per 4 massa elektron kali B. Ya. Nah, coba kita perhatikan bahwa A kuadrat ini kan sifatnya dia dalam koordinat bola sebenarnya ya. Dalam koordinat bola. Cuma cara pandang kita, elektron itu bergerak dalam koordinat bola. Sedangkan A yang kita lihat tadi dalam koordinat lingkaran. Sehingga sebenarnya A kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau dalam koordinat bola nanti pada akhirnya ini sama, di mana X, Y, Z itu sebenarnya sama. Ya, X, Y, Z. Bukan sama maksudnya apa ya? Iya, nilai maksimumnya ya. Nanti X maksimum itu akan sama dengan A. Y maksimum juga akan sama dengan A, Y, Z maksimum juga adalah sama dengan A. Kenapa? Karena itu kan jari-jari. Ya. Maka A kuadrat itu nanti digambarkan sebagai 2/3 dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Atau 2/3 kali R kuadrat. Masukin, kita jadi lebih diperbaiki. Jadi E kuadrat kali R kuadrat per 6 ME kali B. Oke. Dan pada akhirnya jika terdapat N buah atom per volume, artinya akan ada N buah momen magnet. Ya. Oke ya. Jadi nantinya pada akhirnya ada N buah momen magnet yang disebabkan sebanyak jadi gini. Momen magnetnya akan sebanyak minimal N atom kalau misalnya setiap atom punya 1 elektron terluar. Ya. Sedangkan kalau misalnya di elektron terluarnya tidak 1, misalnya 2 atau 3 atau sebanyak P buah elektron terluar, maka jumlah momen magnetnya itu adalah ini. NP kali jumlah momen magnet sebanyak NP buah momen magnet, dan itu akan membentuk magnetisasi. Jadi jumlah total momen magnet itu adalah jumlah atomnya berapa dan setiap atom memberikan elektron berapa. N-nya adalah jumlah atom, P-nya adalah jumlah elektron terluar. Sehingga pada akhirnya coba kita perhatikan, C itu sama dengan magnetisasi per H, sama dengan mu0 kali M per B. Ya, karena H sendiri adalah mu0, H sendiri adalah B per mu0. Jadi hasilnya nih. M-nya dimasukkan sebanyak N P mu0 ini adalah momen magnet mu0 kali N P E kuadrat R kuadrat per 6 ME. Kenapa? Karena B-nya dibagi ini. Jadi nanti suseptibilitas magnetik itu bergantung pada
Pertama, jumlah atomnya berapa, jumlah elektron terluarnya berapa, jari-jari dari elektron di atom terluarnya berapa, dan nanti pada akhirnya ini adalah jari-jari Bohr sebenarnya untuk elektron terluar. Nah, ini coba kita perhatikan. Ini adalah psi ini adalah suseptibilitas magnetik. Kemudian ini adalah jari-jari dari elektron terluar. Dan ternyata hubungan antara suseptibilitas magnetik dengan jari-jari terluar jari-jari kuadrat elektron terluar, dan ternyata memang hubungannya adalah linear, garis lurus ya. Cuma ada beberapa anomali ya, sedikit penyimpangan gitu terhadap sumbu garis putus-putus yang merah ini. Jadi data pengukuran dengan ini. Kenapa? Karena umumnya ini yang menarik. Bahwa massa elektron itu juga bergantung pada, jadi akan ada komponen massa elektron itu juga bergantung pada struktur kristal. Kemudian juga massa elektron bergantung pada kulit keberapa, jadi itu akan menggambarkan massa elektron, jadi bervariasi untuk setiap atom juga. Nah, biasanya diamagnetic susceptibilitas itu negatif untuk diamagnetik ya. Besarannya minus 10 pangkat minus 6 hingga minus 10 pangkat minus 5. Dan dia tidak bergantung pada temperatur. Kenapa? Karena coba kita lihat besinya ini dia tidak bergantung pada temperatur. Dan menariknya adalah dia akan selalu muncul bahkan tanpa ada momen dipol pada yang permanen ya, tidak ada dipol momen yang permanen pada atom ya. Selama dia ada elektron yang berputar pada kulit terluar, maka dia akan menghasilkan material diamagnetik. Kecuali pada atom-atom yang terikat kuat, misalnya pada silikon ya, pada ikatan-ikatan kovalent terutama, dia tidak akan menghasilkan momen magnet, bahkan tidak akan diamagnetik ya. Kenapa? Karena dia tidak ada elektron terluar, misalnya plastik, pasir gitu ya, dia tidak memiliki sifat diamagnetik. Kenapa? Karena elektronnya terikat kuat, elektron terluarnya terikat kuat, jadi tidak bisa berputar di elektron terluarnya. Ini cara pandang masih klasik ya, bukan atomik ya, bukan kuantum. Oke, kalau untuk mempelajari paramagnetik ya, kita melihat bahwa dia memiliki momen magnet sendiri. Jadi secara permanen dia memiliki momen magnetik sendiri ya. Itu bisa jadi disebabkan adalah adanya keberadaan kulit-kulit elektron yang menghasilkan momen magnet, atau selain itu juga bahwa momen magnet itu tidak saling berinteraksi. Jadi yang kita amati itu adalah total orientasinya gitu ya. Sudah menegasikan interaksi antara momen magnet satu dengan momen magnet yang lain gitu. Kemudian juga arah momen magnetnya, momen magnet permanennya itu random pada saat tidak ada medan luar yang mengenai momen magnet tersebut. Jadi masih random gitu. Tetapi ketika jadi ini momen magnet, ini adalah P. Ketika momen magnet ini diberikan kepada
medan magnet H diberikan kepada momen magnet, maka momen magnet ini akan berubah orientasi. Ya, berubah orientasi, misalnya searah, ya, bila akan berusaha searah dengan medan H gitu, sehingga nanti pada akhirnya dia akan saling menguatkan dan sifat randomnya itu akan hilang. Dan kalau cara melihat, jadi intinya adalah peristiwa perubahan arah momen magnet karena medan H itu kan jumlahnya sangat banyak. Tadinya random, kemudian berorientasi pada arah yang sama, artinya kan peristiwanya sangat banyak, sebanyak jumlah bilangan Avogadro 10 pangkat 24 34 ya, 6, bla 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 kali 10 pangkat 34, berapa lupa ya, 24 kayaknya ya, 24 bilangan Avogadro. Maka dengan jumlah partikel yang sangat banyak, momen magnet yang sangat banyak, maka ini memerlukan Boltzmann statistik atau statistik Boltzmann yang kita pelajari di fisika statistik ya, atau di fisika thermal. Contoh misalnya paramagnetik untuk spin minus setengah. Jadi karena ada spin setengah, maka akan ada momen magnet plus mu B dan minus mu B. Oke, maka momen magnetik rata-rata itu adalah karena B ya, dan karena A. Maaf, bukan karena yang plus dan yang minus, maaf. Ya, momen magnet minus, ini plus. Karena dua momen magnet yang berbeda, orientasinya pasti berbeda. Ini adalah probabilitas untuk yang positif, ini adalah probabilitas yang negatif. Maka momen magnetik totalnya itu sama dengan menggunakan matematik sederhana sebesar mu B kali tan hiperbolik kali mu B kali medan magnet B per konstanta Boltzmann kali temperatur. Oke, dengan menggunakan trigonometri, persamaan trigonometri sederhana, yaitu ketika Z-nya kecil, maka tangen Z ini sama dengan Z, sehingga nanti kita bisa lihat bahwa momen magnetik total itu sama dengan permeabilitas permeabilitas B kuadrat kali B per KT kuadrat. Ya, kalau untuk jika ada N atom persatuan volume, maka C ini sebanding dengan N jumlah atom kali mu 0 kali mu kuadrat kali B ya, per konstanta Boltzmann kali temperatur. Artinya sebenarnya adalah suseptibilitas itu berbanding terbalik dengan 1 per temperatur gitu ya, berbanding lurus dengan jumlah atom dan seterusnya ya, jumlah momen magnet, jumlah atom ya, dengan asumsi satu atom satu momen magnet. Nah, di mana suseptibilitas itu sebanding dengan 1 per temperatur. Nah, ini adalah hubungan antara magnetisasi terhadap medan magnet dan medan magnet B dan temperatur. Coba kita perhatikan bahwa nilainya itu sebanding masih lurus ketika nilai mu B kali B per KT ini itu kecil.
masih lurus, tapi dia akan berbelok saturasi, kita sebut sebagai magnetisasi saturasi atau saturasi pada magnetisasi ini akan terjadi saturasi. Jadi pada medan B yang kecil ya itu dia akan tetap linear, tetapi pada saat B yang sangat besar ya, karena kan anggaplah T-nya konstan ya, medan B yang sangat besar maka terjadi saturasi. Terjadi saturasi ya dalam arti ini ya kemampuannya akan sifat magnetiknya akan segitu-gitu aja gitu. Ya, tetapi ini yang jadi menarik adalah pada temperatur. Jadi pada temperatur tinggi ya. Jadi pada temperatur tinggi magnetisasinya mudah terjadi, tetapi pada temperatur rendah justru dia terjadi saturasi magnetisasi. Itu ya terbalik dengan medan B. Kenapa? Karena persamaannya sendiri kan berbanding terbalik. Walaupun sebenarnya secara harfiahnya karena momen magnet itu sifatnya random ya, dan pada suhu rendah itu dia dalam tanda kutip mengikuti kaidah statistik Boltzmann atau gas, anggaplah dengan sama mirip dengan gas ideal, maka yang terjadi adalah si momen magnet tersebut akan cenderung diam ya, akan cenderung diam. Kenapa? Karena ya suhunya rendah, sehingga ketika diberi medan magnet dari luar itu akan susah untuk terjadi magnetisasi, sehingga terjadi saturasi magnetisasi. Tetapi pada suhu tinggi karena magnetisasi itu proses magnetisasinya mudah terjadi karena sifat randomnya mulai muncul lagi gitu ya. Tetapi ada beberapa kejadian di mana ketika temperatur sangat tinggi sekali justru magnetisasi tidak akan terjadi atau justru akan mengubah yang tadinya ferromagnetik menjadi paramagnetik. Jadi makin tinggi suhunya dia akan menjadi paramagnetik. Intinya adalah yang tadinya ferromagnetik dia memiliki sifat magnetik sendiri, tapi ketika dipanaskan dia berubah pada titik T tertentu, TC kita sebut, dia yang tadinya adalah ferro itu menjadi paramagnetik, dan kita sebut TC ini adalah temperatur Curie ya. Lebih tepat lagi adalah Curie-Weiss law. Jadi hukum Curie-Weiss. Oke. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Curie-Weiss, di mana nanti akan menunjukkan pengaruh temperatur terhadap medan magnet dari magnet permanen. Oke, sekian kuliah kita pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.